Tak hanya dilihat dari pengantin wanitanya saja, tata rias pengantin solo putri berkerudung non paes juga menjadi pilihan favorit orang-orang karena memiliki keunikan tersendiri dalam tata cara pemakaian busana pengantin prianya loh. Penasaran kan? Tonton terus video ini ya! Salah satu ciri khas gaya busana pengantin pria yang memberikan kesan gagah dan elegan adalah menggunakan beskap langen harjan. Menggunakan berbahan lame, kain corak sido putih, sido mulyo, sido asih, kemudian blangkon, dan keris ladrang. Nah, Sobat Kursus, simak terus ya video ini supaya kalian lihat langkah-langkah memakaikan busana pengantin pria. Sobat Kursus, pembelajaran semakin seru bukan? Dan kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana memakaikan busana pengantin pria untuk pengantin solo putri berkerudung non paes. Dan saya akan menjelaskan busana serta perhiasan apa saja yang nantinya akan kita pakaikan kepada model pengantin pria untuk pengantin solo putri berkerudung non paes. Kita mulai ya Sobat Kursus. Busana yang digunakan adalah busana langen harjan, di mana busana langen harjan ini terdiri dari dalaman kemeja ataupun rompi berwarna putih, kemudian menggunakan rompi di sini, rompi yang senada dengan beskap langen harjan, kemudian beskap langen harjan, dan pastinya menggunakan dasi kupu-kupu yang senada dengan beskap langen harjan yang digunakan. Kemudian tidak lupa untuk di bagian bawah, di sini menggunakan kain ataupun jari dengan motif sido mukti, sido asih, sido mulyo. Boleh menggunakan kain dengan prada seperti contoh ini, ataupun boleh menggunakan kain tanpa prada untuk kain tulis. Untuk bagian dalam memperkuat lilitan dari kain ini, tidak lupa kita kuatkan dengan menggunakan tali dan juga stagen, serta kencangkan dengan menggunakan peniti. Setelah selesai, kita akan menggunakan sabuk cinde, di mana sabuk cinde ini kita lilitkan dari bagian atas ke bagian bawah. Sebelum kita selesai di bagian bawah, tidak lupa kita pasangkan satu buah goro dengan jarak kurang lebih adalah 1 jengkal dari bagian atas pinggang. Dan boro ini harus senada dengan sabuk cinde, di mana di bagian ujung diberi hiasan ombyok berwarna emas. Dan pastinya sebagai penguat dan juga menambah estetika ketampanan sang pengantin pria, kita pasangkan epek timang seperti ini dengan lerep di sebelah sisi kiri. Tentunya untuk epek timang ini boleh menggunakan benang gim, boleh juga menggunakan benang bordir berwarna emas. Sobat Kursus, pastikan perhiasan yang digunakan oleh pengantin pria solo putri berkerudung non paes diantaranya adalah menggunakan satu buah jentitan ataupun singgetan untuk penghias dari belangkon, yang mana belangkon ini harus senada dengan jarik ataupun kain yang digunakan oleh pengantin pria. Kemudian menggunakan satu buah kalung permata, di mana di bagian dada kita berikan bros dengan jarak kurang lebih 1 tebah dari bagian ujung leher bawah, dan tidak lupa di sisi sebelah kiri di bagian kerah dari beskap langen harjan ini kita pasangkan satu buah bros, yang mana bros ini tentunya kita sesuaikan dengan aksesoris ataupun perhiasan pengantin yang kita gunakan. Selanjutnya untuk bagian bawah
Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Pengantin pria tentunya menggunakan selop yang senada dengan busana yang dikenakan oleh pengantin pria solo putri berkerudung non-paes. Dan yang saya pegang ini adalah salah satu alternatif pilihan dari kain ataupun belangkon yang digunakan oleh pengantin pria solo putri berkerudung non-paes, yaitu untuk sisi sebelah kiri di sini tidak menggunakan prodo sama sekali karena menggunakan kain tulis, tetapi yang saya pegang ini adalah kain yang menggunakan prodo. Jadi sangat diperkenankan untuk sobat kursus bisa memilih boleh yang tanpa prodo, boleh yang menggunakan prodo. Dan sebagai kelengkapan terakhir yang nantinya akan menambah karisma dan kewibawaan dari sang pengantin pria solo putri berkerudung non-paes, yaitu penggunaan keris ladrang yang dipasangkan di sisi sebelah kanan belakang dari pengantin pria solo putri berkerudung non-paes. Nah, sobat kursus, kita akan panggilkan model pengantin pria untuk kita pakaikan busana pengantin solo putri berkerudung non-paes bersama-sama. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah memakaikan selop terlebih dahulu. Mengapa harus menggunakan selop terlebih dahulu? Selop ini memberikan patokan seberapa panjang kain yang akan kita gunakan untuk pengantin pria solo putri berkerudung non-paes. Dan pastinya yang menjadi patokan dari pemasangan jarik ini adalah sampai sebatas mata kaki. Sehingga selop bisa memberikan acuan yang cukup akurat sehingga jarik yang digunakan ini menjadi sempurna. Dan langkah berikutnya adalah kita memakaikan kemeja putih yang tentu saja menggunakan kerah. Kenapa menggunakan kerah? Karena pengantin pria solo putri berkerudung non-paes menggunakan aksesoris pelengkap yaitu dasi kupu-kupu yang tentunya senada dengan busana yang digunakan. Setelah kemeja kita pasangkan, dan pastikan sobat kursus memilih kemeja dengan bentuk kerah seperti contoh atau kemeja dengan kerah seperti biasanya. Ingat, kita akan memakaikan satu buah dasi kupu-kupu senada dengan beskap lengan harjan. Dan berikutnya adalah saya akan memakaikan jari ataupun kain yang tentunya sesuai dengan karakteristik dari tata cara pengantin solo putri berkerudung non-paes. Pastikan sobat kursus mengukur panjang dari kain, ini adalah sebatas mata kaki. Tidak boleh terlalu naik dan juga tidak boleh melebihi dari batas mata kaki. Dan juga yang harus sobat kursus perhatikan adalah ukuran daripada wiru yang digunakan untuk pengantin pria solo putri berkerudung non-paes adalah sebesar kurang lebih 3 jari. Dan pastikan letak wiru ini tidak boleh tepat berada di tengah, tetapi kita geser dari bagian tengah kurang lebih 2-3 jari ke sisi sebelah kiri. Selanjutnya kita siapkan satu buah tali untuk mengikat dan mengencangkan kain ataupun jarik yang telah kita gunakan. Setelah terpasang, kita kuatkan dengan satu buah stagen. Dan sobat kursus harus perhatikan bahwa pemakaian stagen ini harus kita mulai dari bagian bawah naik ke bagian atas. Sobat kursus, sekarang kita kuatkan stagen ini, kita lilitkan dari bagian bawah hingga ke bagian atas. Usahakan sisa ujung dari stagen ini berada di sisi kiri ataupun sisi kanan dari pengantin pria. Kemudian kita kuatkan
dengan menggunakan peniti. Selanjutnya kita pakaikan sabuk cinde. Nah, sobat kursus, yang membedakan pemasangan stagen dengan sabuk cinde adalah kalau stagen kita pasangkan dari bawah ke arah atas, tapi untuk sabuk cinde kita pasangkan dari arah atas ke arah bawah. Baik sobat kursus, sekarang kita mulai memasangkan sabuk cinde yang kita mulai dari arah atas melingkar ke bagian bawah. Sobat kursus, kita harus pastikan ujung dari sabuk cinde ini tetap berada di sisi kiri ataupun kanan dari pengantin pria solo putri berkerudung non-paes. Tentunya sebelum kita rapikan kembali, tidak lupa kita pasangkan boro berada tepat di atas paha sebelah kanan dengan jarak kurang lebih adalah 1 kilan atau 1 jengkal. Dan boro ini tentunya sesuai dengan sabuk cinde yang digunakan dan dihiasi dengan ombyok berwarna emas. Boleh kita kuatkan dengan jarum pentul ataupun peniti kecil dan pastikan semua terpasang rapi dan juga kuat. Sobat kursus, ini belum selesai, kita sempurnakan dengan menggunakan timang epek dan lerep di sisi sebelah kiri. Pastikan epek timang ini terpasang dengan rapi dan juga ketat, sehingga estetika dari pengantin pria solo putri berkerudung non-paes menjadi semakin berkarisma. Sobat kursus, sekarang saatnya kita memakaikan dasi kupu-kupu kepada pengantin pria solo putri berkerudung non-paes. Pastikan letak dasi kupu-kupu berada di bagian tengah kerah. Dan inilah fungsi dari kita menggunakan kemeja putih berkerah. Gunanya adalah untuk kita memakaikan dasi kupu-kupu dengan mudah dan juga rapi. Langkah berikutnya adalah kita memakaikan satu buah rompi yang warnanya tentu saja senada dengan warna dasi kupu-kupu dan juga dengan beskap Langen Harja. Pastikan rompi terpasang dengan sangat rapi. Selanjutnya kita pakaikan satu buah beskap Langen Harja. Pastikan busana terpasang dengan rapi. Sekarang saatnya kita mulai menata perhiasan yang digunakan oleh pengantin pria solo putri berkerudung non-paes. Sobat kursus, sekarang saya akan memakaikan satu buah kalung permata atau kalung karset yang dihiasi dengan satu buah bros, yang mana bros ini nantinya akan tepat berada di dada sang pengantin pria solo putri berkerudung non-paes. Pastikan kita pasang dengan rapi, simetris, dan tentu saja kita sesuaikan dengan tinggi rendahnya dada dari pengantin tersebut. Setelah terpasang, kemudian saya akan pasangkan satu buah bros
yang dipakaikan atau dipasangkan di sisi kiri dari kerah beskap Langen Harja. Tentunya kita sesuaikan seberapa ukuran, baik itu bros yang digunakan untuk di kalung karset dengan ukuran adalah kurang lebih 1 tebah. 1 tebah kurang lebih sama dengan 5 jari, dan jarak antara bros di dada dengan bros yang digunakan di sisi dari kerah beskap Langen Harja. Kurang lebih juga 1 tebah. Selanjutnya, saya akan pakaikan roncean kalung melati model janggelan. Dan untuk ukuran dari kalung pengantin pria model janggelan ini adalah sebanyak 21 janggal. Selanjutnya, untuk menambah kewibawaan dan kegagahan dari pengantin pria Solo Putri berkerudung non-paes, kita pakaikan 1 buah keris ladrang yang tentunya dihiasi dengan roncean ombyok bunga melati. Kita pasangkan di lilitan yang kedua dari sabuk cinde ini. Itulah sebabnya mengapa sabuk cinde ini harus dililitkan dari atas ke bawah. Fungsinya adalah untuk menguatkan dan mengencangkan pada saat kita memakaikan keris. Kita pakaikan bunga ombyok roncean melati ini, dan tentunya harus menggunakan ceplok, boleh dari bunga aster, tapi apabila kesulitan mendapatkan bunga aster, boleh menggunakan ceplok mawar seperti ini berwarna merah. Dan terakhir, kita akan pakaikan belangkon yang sudah dihiasi dengan jentitan atau singgetan. Tentunya belangkon ini juga sesuai motifnya dengan jari yang digunakan oleh pengantin pria Solo Putri berkerudung non-paes. Dan pastinya rambut sudah kita sisir, sudah kita rapikan. Kita lanjutkan dengan pemasangan belangkon. Pastikan pemasangan belangkon ini dengan jarak kurang lebih 2 jari dari pertemuan kedua pangkal alis, sehingga belangkon tampak presisi, simetris, dan juga menambah kewibawaan dari pengantin putra Solo Putri berkerudung non-paes. Dan sobat kursus dimanapun berada, kenapa busana pengantin ini menggunakan warna hijau? Karena sesuai dengan arahan dari Konsorsium DPD Hardi Melati Provinsi Jawa Tengah, untuk pengantin Solo Putri berkerudung non-paes boleh menggunakan semua warna. Yang tidak diperbolehkan adalah warna hitam, kemudian warna putih, dan juga warna ungu. Kenapa tidak boleh menggunakan warna hitam? Karena warna hitam memberikan satu lambang yang tidak baik atau sifat-sifat keburukan dari manusia dan alam sekitar. Kemudian warna ungu juga memberikan efek yang tidak baik, yaitu perpaduan dari segala bentuk rasa ataupun sifat yang ada dalam diri manusia. Dan warna putih ini tidak diperkenankan karena warna putih biasanya digunakan untuk sesuatu yang sakral dan suci. Dan sobat kursus, tampak gagah dan rupawan pengantin pria Solo Putri berkerudung non-paes. Kursus kompeten. Nah, sobat kursus, mudah kan pemakaian busana pengantin pria ini? Setelah berhasil nanti, kalian bisa mengembangkan sendiri ide-ide kreatif kalian untuk memakaikan busana ke pengantin pria dengan variasi lainnya. Selamat berkarya sobat kursus, kursus kompeten!